Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel Fisika Edu. Kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita di video yang kemarin mengenai analisis korelasi. Di video sebelumnya kita sudah belajar menganalisis hubungan atau korelasi antara dua variabel. Ada satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Kemudian kita analisis untuk mengetahui korelasinya bagaimana. Nah, di video ini kita akan belajar menganalisis korelasi ganda, di mana dalam korelasi ganda ini kita ingin mengetahui hubungan dari satu variabel terikat dengan dua atau lebih variabel bebas. Nah, sebagai contoh, kita punya data seperti ini ya. Ada seorang mahasiswa yang meneliti hubungan antara variabel prestasi belajar dengan variabel kecerdasan dan juga tingkat stres siswa. Nah, bagaimana cara menganalisis korelasi antara variabel kecerdasan dan juga tingkat stres terhadap prestasi belajar? Nah, kita akan langsung coba lakukan di Microsoft Excel. Pertama, kita buka dulu Microsoft Excel-nya. Kemudian kita ketikkan data yang tadi di Microsoft Excel. Nah, sehingga kita dapatkan data seperti ini. Kemudian, dalam analisis korelasi ganda atau multivariat, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah kita mencari indeks korelasi antara dua variabel terlebih dahulu. Artinya, kita mencari indeks korelasi antara kecerdasan dengan tingkat stres bagaimana. Kemudian antara kecerdasan dengan prestasi bagaimana. Dan juga antara tingkat stres dan juga prestasi bagaimana. Jadi mirip seperti analisis korelasi sederhana sebagaimana yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Jadi kita analisis dulu korelasi antara dua variabel. Baru kemudian nanti kita analisis lebih lanjut. Nah, analisis lanjutannya yakni korelasi parsial dan juga korelasi ganda. Korelasi parsial ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan dari variabel bebas dengan variabel terikatnya jika salah satu variabel bebasnya itu dibuat tetap atau dikontrol istilahnya. Ini korelasi parsial. Kemudian kalau korelasi ganda, ini kita ingin mengetahui hubungan dari semua variabel bebas yang ada, bagaimana pengaruhnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Nah, jadi bagaimana variabel kecerdasan dan juga tingkat stres ini mempengaruhi atau memiliki hubungan secara bersama-sama dengan variabel prestasi belajar. Untuk menganalisis korelasi parsial dan juga korelasi ganda, maka langkah pertamanya adalah kita cari indeks korelasi produk momennya. Nah, untuk menghitung indeks korelasi ini, maka kita membutuhkan tabel bantu. Nah, tabel bantu untuk menghitung skor deviasi, kemudian kita cari nilai X1Y-nya berapa, X2Y-nya berapa, kemudian X1 kuadratnya berapa, X2 kuadratnya berapa, dan seterusnya. Nah, tetapi di video kali ini indeks korelasi produk momennya ya atau indeks korelasi persennya itu tidak akan saya jelaskan secara manual sebagaimana video sebelumnya. Jadi kalau misalkan Anda ingin mencari secara manual, lihat lagi ke video sebelumnya. Nah, saya akan langsung menggunakan rumus indeks korelasi yang sudah disiapkan oleh Excel. Jadi kita cari indeks korelasi Rx1Y, indeks korelasi antara variabel X1 dengan Y, kemudian X2 dengan Y, dan juga X1 dan X2. Nah, untuk mencari indeks korelasi secara langsung ya, tanpa menggunakan tabel bantu, kita bisa langsung menggunakan fungsi persen. Ketik sama dengan kemudian persen. Nah, maka akan muncul fungsi persen di sini. Klik 2 kali, kemudian kita lihat ya, fungsi persennya ini array 1 titik koma array 2.
Jadi kita blok data dari variabel yang ingin diketahui korelasinya. Nah, maka karena kita ingin mengetahui korelasi antara X1 dan Y, berarti kita blok data X1 dan Y. Nah, pertama kita blok data X1 ya. Nah, di blok data X1, kemudian tekan tombol titik koma di keyboard, kemudian blok lagi data Y. Baru kemudian balas kurung. Kemudian tekan enter. Nah, jadi indeks korelasi yang menunjukkan hubungan antara variabel kecerdasan X1 dengan variabel prestasi belajar itu adalah 0,76. Dengan cara yang sama, untuk indeks korelasi antara variabel X2 dengan Y berarti sama dengan person ya, diklik 2 kali, blok data X2, kemudian titik koma, blok lagi data Y, kemudian balas kurung. Nah, kita dapatkan indeks korelasinya seperti ini. Kemudian untuk X1 dan X2, ini X1 dan X2 ya. Berarti sama dengan person, kemudian blok data X1, kemudian titik koma, blok data X2, kemudian balas kurung. Nah, jadi kita sudah mendapatkan indeks korelasi person produk momen tanpa harus menggunakan tabel bantu. Jadi kita langsung gunakan rumus person yang sudah disiapkan oleh Excel. Nah, kemudian kita cari korelasi parsialnya, indeks korelasi parsialnya dengan menggunakan rumus ini. Nah, berarti kita cari indeks korelasi RY12 dengan RY21. Nah, ini maksudnya bagaimana? RY12 ini maknanya adalah indeks korelasi parsial ya, antara variabel Y dengan variabel X1 di mana variabel X2-nya ini dikontrol, dibuat tetap. Kalau yang kedua berarti indeks korelasi parsial antara variabel Y dengan variabel X2 di mana variabel X1-nya dibuat tetap atau dijadikan sebagai variabel kontrol. Nah, untuk mencari indeks korelasi parsialnya berarti kita langsung gunakan rumus ini. Sama dengan buka kurung, kemudian klik Rx1Y, berarti yang ini. Kemudian kurang Rx2Y. Rx2Y yang bawah dikali berarti bintang Rx1X2 yang ini. Kemudian balas kurung, garis miring ya. Nah, ini ada akar berarti kita gunakan fungsi SQRT. Fungsi SQRT di double klik, kemudian kita buka kurung lagi, 1 kurang Rx2Y. Nah, berarti Rx2Y yang ini dikuadratkan, topi 2, karena kuadrat, tutup kurung, kali berarti bintang lagi, kemudian buka kurung lagi, 1, karena rumusnya 1, kurang Rx1X2, yang ini dikuadratkan. Balas kurung lagi. Baru kemudian tekan enter. Nah, dengan cara yang sama, maka kita bisa mencari indeks korelasi parsial antara Y dengan X2 di mana variabel X1 dibuat tetap. Berarti sama dengan, sesuaikan saja rumusnya, Rx2 yang ini, sebelumnya kita buka kurung dulu, kurang Rx1 yang ini dikali berarti bintang Rx1X2 berarti yang bawah, tutup kurung, bagi berarti garis miring, SQRT ya, double klik, kemudian kita buka kurung lagi, 1 kurang Rx1Y dikuadratkan, Rx1Y yang ini dikuadratkan, tutup kurung, nah, karena ini kali berarti bintang, buka kurung lagi, 1 kurang Rx1X2 yang ini ya, kuadratkan dulu ya, tutup kurung lagi, kemudian enter. Nah, kita dapatkan nilai indeks korelasi parsial untuk
Y dan X2, di mana variabel X1 dibuat sebagai variabel kontrol adalah min 2,55. Nah, kita sudah mendapatkan indeks korelasi parsialnya. Nah, selanjutnya, untuk mengetahui apakah nilai indeks korelasi ini signifikan atau tidak, maka kita bandingkan dengan R tabel. Untuk taraf signifikansinya 5% dan juga taraf signifikansi 1%. Nah, kita buka R tabelnya, N-nya 12. Untuk taraf signifikansi 5%, 0,576. Untuk taraf signifikansi 1% berarti 0,708. Kemudian untuk mengetahui apakah hasilnya signifikan atau tidak, kita bandingkan antara R hitung dan R tabelnya. Nah, kita bandingkan antara R hitung dan R tabelnya. Yang ini, yang indeks korelasi yang ini 0,435. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan R tabel, ini lebih kecil dari R tabel. Nah, sesuai dengan kriteria signifikansinya, kalau misalkan R hitungnya kurang dari R tabel, maka dia tidak signifikan. Berarti signifikansi dari hubungan antara X1 dengan Y dengan prestasi belajar di mana tingkat stres dibuat tetap tidak signifikan. Nah, dengan cara yang sama untuk yang indeks korelasi parsial yang kedua, nah kita lihat ini juga masih lebih rendah. Nah, jangan dilihat negatifnya ya, lihat nilainya saja 0,255. Ini 0,255 masih lebih rendah baik untuk yang taraf signifikansi 5% maupun yang 1%. Berarti sama, hasilnya juga tidak signifikan. Nah, ini hasil yang kita peroleh dari analisis korelasi parsialnya. Nah, kemudian kita lakukan analisis korelasi gandanya. Kita gunakan rumus yang ini. Kita cari koefisien korelasi gandanya, Y. Kita gunakan rumus ini berarti sama dengan SQRT, double klik, kemudian Rx1Y kuadrat. Berarti yang ini dikuadratkan ditambah X2Y dikuadratkan. Yang ini dikuadratkan dikurang. Jangan lupa untuk memberikan kurung tambahan ya, karena ini pembagian maka harus ada kurungnya. Negatif 2 bintang Rx1Y yang ini dikali bintang lagi Rx2Y berarti yang ini dikali Rx1X2 berarti yang ini. Baru kemudian ditutup kurung per buka kurung lagi 1 kurang Rx1X2 kuadrat. Berarti yang ini ya, kemudian dikuadratkan 2, tutup kurung lagi. Kemudian tekan enter. Kita dapatkan nilai indeks korelasi gandanya adalah 0,78. Nah, sama seperti ketika kita mencari signifikansi dari korelasi parsial, maka kita cari juga signifikansi dari korelasi gandanya. Nah, tetapi untuk korelasi ganda ini, cara mencari signifikansinya adalah dengan membandingkan antara F hitung dan F tabel, di mana F hitung rumusnya ini. Nah, berarti untuk mencari F hitungnya, kita tentukan dulu nilai M-nya. M ini adalah jumlah variabel bebasnya atau jumlah variabel independennya. Nah, ini ada dua jumlah variabel independennya, yakni kecerdasan dan juga tingkat stres. Berarti M-nya adalah 2. Kemudian kita juga butuh data R kuadrat, berarti ininya dikuadratkan dulu. Nah, saya hapus dulu. Berarti kita cari R kuadratnya dulu. Ini dikuadratkan. Berarti sama dengan yang ini pangkat 2. Nah, ini kita sudah cari kuadratnya. Kemudian M-nya.
M-nya tadi ya, jumlah variabel bebasnya ada 2, kemudian N-nya 12, jumlah datanya. Datanya ada 12. Kemudian kita cari F hitungnya. Untuk mencari F hitung berarti sama dengan buka kurung dulu, R kuadrat yang ini, bagi M. M yang ini, tutup kurung, dibagi, buka kurung lagi. Ini agak ribet buka kurungnya. 1 dikurang R kuadrat yang ini, tutup kurung lagi, kemudian bagi lagi, buka kurung lagi, kemudian N kurang M kurang 1, berarti N kurang M yang ini kurang 1, tutup kurung lagi, tekan enter. Kita dapatkan F hitungnya adalah 7,13. Nah, setelah kita dapatkan F hitung, kita mencari F tabel. F tabel untuk taraf signifikansi 5% maupun 1%. Berarti kita membutuhkan tabel F. Ini untuk taraf signifikansi atau probabilitasnya 0,05. Untuk mengetahui F tabel berarti kita butuh DF pembilang dan juga DF penyebut. DF pembilang sama dengan M ya, berarti 2. DF penyebutnya adalah N kurang M min 1. Nah, kita tuliskan saja DF pembilangnya sama dengan 2. DF penyebutnya sama dengan N. N yang ini dikurang M dikurang 1. Nah, berarti DF pembilangnya 2, DF penyebutnya 9. Nah, DF pembilangnya 2 yang ini ya. DF pembilang 2, DF penyebutnya 9. Berarti ini. Nilai F tabel untuk taraf signifikansi 5% adalah 4,26. Nah, kita ketikkan F tabel 5%, 4,26. Nah, untuk taraf signifikansi 1% berarti kita buka yang ini ya. Nah, ini taraf signifikansi 1%. Nah, sama nilai DF pembilangnya adalah 2, penyebutnya 9. Berarti 8,02. 8,02. Berarti kita tentukan signifikansinya. Nah, kita bandingkan antara F hitung dan F tabel. F hitungnya lebih besar dari F tabel untuk taraf signifikansi 5%, tetapi lebih rendah untuk taraf signifikansi 1%. Berarti tingkat signifikansinya ini signifikan saja. Nah, inilah hasil analisis dari korelasi ganda maupun korelasi parsialnya. Nah, dari sini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan ya. Yang pertama, kalau kita lihat dari korelasi parsialnya ya, untuk X1 dan juga Y, di mana X2-nya itu dikontrol, maka ini nilainya positif. Nah, dan juga kalau kita bandingkan tabel tingkat hubungannya, ini ya, tadi nilainya 0,43. Berarti berada di interval kelas ini, sedang. Nah, berarti dari sini kita bisa simpulkan ada hubungan yang sedang dan positif, karena nilainya positif ya, antara ini X1. X1 berarti kecerdasan. Kecerdasan dengan prestasi belajar jika variabel tingkat stres dibuat tetap atau dikontrol. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari tingkat signifikansinya, korelasi antara Y dan juga X1 di mana variabel X2 ini dikontrol adalah tidak signifikan. Berarti kesimpulan yang kedua adalah tidak ada hubungan yang signifikan antara
kecerdasan dengan prestasi belajar jika variabel tingkat stres dibuat tetap atau dikontrol. Nah, ini kesimpulan yang kedua dari nilai indeks korelasi parsial dan juga signifikansinya. Nah, dengan cara yang sama, maka kita bisa mengambil kesimpulan dari indeks korelasi untuk RY21. Ini nilainya negatif, berarti hubungan antara Y ya, prestasi belajar dan juga X2, tingkat stres itu hubungannya negatif. Kemudian kalau kita lihat dari tabel tingkat hubungannya, berada di kelas ini, 0,20 sampai 0,39 rendah. Sehingga dari nilai ini bisa kita simpulkan bahwa ada hubungan yang rendah dan negatif ya, karena nilainya negatif antara tingkat stres dengan prestasi belajar jika variabel kecerdasan dikontrol. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, karena tingkat signifikansinya ini tidak signifikan, berarti tidak ada hubungan yang signifikan. Hubungan yang signifikan antara tingkat stres dengan prestasi belajar jika variabel kecerdasan dikontrol. Nah, kemudian kesimpulan yang kelima, nah kita lihat dari hasil analisis korelasi gandanya. Nah, kalau kita lihat ya, nah nilai R-nya ini 0,78, berarti hubungannya positif. Berarti dari sini ada hubungan yang positif ya. Dilihat dari nilainya, ini masuk dalam rentang kuat. Nah, masuk dalam rentang kuat. Ada hubungan yang kuat dan positif antara kecerdasan dan tingkat stres secara bersama-sama terhadap prestasi belajar. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nah kita bisa lihat dari tingkat signifikansinya. Tingkat signifikansinya adalah signifikan. Berarti ada hubungan yang signifikan antara kecerdasan dan tingkat stres secara bersama-sama terhadap prestasi belajar. Nah, ini adalah beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari hasil analisis korelasi ganda yang sudah kita lakukan dari data-data ini. Begitu cara untuk analisis korelasi ganda dan juga korelasi parsial. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.